menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan, Engkau Tuhan percaya dan memerintah
Tuhan, mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Sebab firman Tuhan akan menjadi kekuatan bagi kita dan akan menuntun langkah kita. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami perlu akan sabdamu yang kudus. Kami perlu bimbingan Roh Kudus-Mu Tuhan untuk memberikan pencerahan bagi pikiran dan hati kami. Sehingga memampukan kami mencerna dan melangkah melakukan sesuai dengan apa yang Kau inginkan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Salah satu misi Tuhan Yesus turun ke dunia adalah membangun jemaat. Dan gereja atau jemaat adalah lembaga di mana murid-murid Tuhan atau pengikut-pengikut Kristus berkumpul bersama-sama. Dan di sana rencana Tuhan melalui gereja ini, gereja akan merepresentasikan kehadiran Allah di atas muka bumi. Sehingga melalui gereja membawa damai sejahtera dan membawa transformasi kepada bumi ini. Nah, gereja ini oleh Rasul Paulus disebut dengan tubuh Kristus. Di mana di atas muka bumi ini tubuh Kristus bekerja dan tubuh Kristus bertindak dan tubuh Kristus melakukan sesuatu. Dan tubuh Kristus itu hanya satu. Namun kenyataannya adalah kita sering melihat di sana-sini ada gereja. Dan gereja itu berbeda-beda. Gereja itu ada yang ibadahnya berbeda, ada yang doktrinnya berbeda, ada yang macam-macam. Dan yang lebih parah lagi adalah masing-masing gereja itu saling menjelekkan kadang-kadang. Ada gereja-gereja yang menjatuhkan gereja lain. Ada hamba-hamba Tuhan yang merasa dirinya paling hebat, paling benar, dan hamba Tuhan itu salah. Ada juga gereja-gereja yang berkompetisi. Siapa yang lebih hebat? Dan buat saya, ini adalah satu perpecahan yang Tuhan sebetulnya tidak sukai. Firman Tuhan berkata begini dalam kitab Yohanes pasal 17 ayat 11. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Nah, ayat ini dengan jelas mengatakan Tuhan Yesus menghendaki semua gereja itu satu. Menjadi satu dalam satu kesatuan. Tidak berdiri sendiri-sendiri. Tidak jalan sendiri, tapi satu. Namun kesatuan itu bukan satu keseragaman yang harus sama. Enggak juga. Seperti tubuh Kristus, beda setiap bagian tubuh, tapi mereka saling mengerti, saling mendukung, dan dalam satu ikatan kasih bersama-sama. Nah, saudara, Alkitab mencatat, ketika umat Tuhan bersatu, maka ada sesuatu yang terjadi. Ketika umat Tuhan bersatu, ada satu yang istimewa dan besar terjadi. Saya akan bacakan dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 2. Ayat 1 sampai dengan ayat 4. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Nah, ini satu peristiwa yang luar biasa dan inilah momen lahirnya gereja. Dikatakan begini, ketika tiba Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Semua orang percaya di satu tempat. Untuk apa? Apa yang mereka lakukan?
tentunya tidak bermain game. Mereka berkumpul bukannya untuk hura-hura tentunya. Mereka berkumpul untuk berdoa. Dan sementara mereka bersatu dalam doa, maka Roh Kudus dicurahkan. Roh Kudus turun ke atas mereka dan terjadilah revival. Sehingga saat itu kehadiran Roh Kudus di antara murid-muridnya membuat satu kegoncangan, membuat satu pembaharuan, membuat satu transformasi. Karena semua orang bersuka cita. Dan yang lebih hebat lagi adalah pada hari itu juga ada 3.000 orang yang menyerahkan diri menjadi pengikut Yesus. Dan sejak itu gereja membawa dampak. Gereja membawa satu transformasi, membawa satu pembaharuan, dan semua orang bersuka cita. Nah, itu dimulai dari orang percaya yang bersatu. Dimulai dari orang percaya yang duduk bersama-sama berdoa. Hal yang indah dari pembacaan kita ini adalah ada 3 hal yang akan kita gali tentang apa sih pentingnya kesatuan. Apa pentingnya kesatuan? Yang pertama, kesatuan membuat Tuhan berkenan hadir. Saya baca lagi ayat 1. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Dari situ kita melihat bahwa Tuhan berkenan hadir. Tuhan berkenan untuk berada di tengah-tengah mereka. Saudara berbicara mengenai kehadiran Tuhan, atau orang boleh juga menyebut hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan itu susah-susah gampang. Memang Allah itu adalah omnipresent. Tuhan itu di mana-mana ada, jelas. Tetapi untuk menyadari dan melihat Tuhan hadir dan berkarya, itu tidak semudah dan tidak semua orang bisa dan tidak semudah itu. Perlu persyaratan khusus. Sebab Tuhan itu adalah Allah yang kudus. Tuhan itu adalah Allah yang sempurna. Dan kekudusan Allah tidak mau sembarangan berada di tengah-tengah orang yang belum siap. Khususnya orang-orang yang belum ditebus oleh darah Kristus. Tentu Tuhan tidak mau bersekutu dengan mereka. Tuhan hanya mau hadir bersekutu kepada orang-orang yang kepadanya Dia berkenan. Nah, disinilah hebatnya ketika orang-orang percaya bersatu, penekanannya adalah ketika mereka bersatu, maka Tuhan hadir. Maka saya bisa mengambil kesimpulan bahwa kalau orang percaya mau satu hati, memberikan hidupnya, dan berdoa bersama-sama, memohon Tuhan hadir, maka Tuhan akan berkenan hadir. Jadi Tuhan itu sangat berkenan kepada kesatuan. Kembali kepada Yohanes 17 tadi. Yohanes 17 itu adalah doa Yesus yang paling panjang yang tertulis dalam Alkitab. Dan salah satu poin dari doa Yesus adalah Tuhan menghendaki kesatuan orang percaya, kesatuan umatnya. Sehingga kalau orang Kristen bersatu, itu sama dengan kita memenuhi apa yang menjadi kerinduan hati Yesus. Yohanes 17 itu ditulis menjelang penyaliban. Atau dengan kata lain, menjelang Yesus meninggalkan dunia kembali ke surga. Dan itu kerinduan. Nah, kalau kita orang Kristen bersatu, itu sama dengan kita mengikuti apa yang menjadi kerinduan hati Tuhan. Tidak heran, waktu murid-murid berkumpul bersama-sama, Yesus berkenan. Karena itu yang Dia rindukan. Ketika orang-orang percaya bersatu, maka hati Tuhan bahagia. Saudara, ketika Tuhan hadir, apa yang terjadi? Alkitab mencatat ketika Roh Kudus curahkan ke atas mereka, mereka semua happy, semua tenang, semua merasakan beban yang terlepas. Dan disitulah terjadi revival, terjadi transformasi. Saudara, ada banyak gereja yang berdoa. Ada jutaan dan ribuan orang Kristen berdoa. Tapi hari ini, apakah kita melihat kenyataan revival itu? Pandemi
yang begitu merajalela. Semua orang berdoa, tapi sudahkah Tuhan melakukan sesuatu untuk menyembuhkan umatnya? Belum. Mengapa? Salah satu yang Tuhan inginkan adalah Tuhan ingin terjadinya kesatuan. Mari kita bersatu. Mari kita bersatu. Sebab kalau umat Tuhan bersatu dan kita berdoa, maka Tuhan dari tempat yang maha tinggi berkenan untuk hadir. Dan kalau Tuhan berkenan hadir, maka sesuatu pasti terjadi. Dan salah satu contoh ketika Tuhan hadir pada hari Pentakosta itu, terjadi perubahan. Petrus yang tadinya penakut, yang tadinya pengecut, dia berubah. Yang tadinya dia menyangkal Yesus, langsung dia berdiri di depan ribuan orang itu dan dia berkhotbah dengan berani, dengan jelas dia menyampaikan bersaksi tentang Yesus adalah Tuhan. Itu salah satu bukti bahwa kalau Tuhan hadir akan terjadi transformasi, ada perubahan. Itu yang kita inginkan, itu yang kita rindukan hari ini. Dunia akan berubah kalau gereja bersatu. Maka mari bersama-sama kita bersatu. Mari bersama-sama kita jangan saling sikut, jangan saling kita memusuhi, jangan ada iri hati, dendam. Mari tinggalkan semua. Kita sedang dalam keadaan yang sulit. Bersatu. Kesatuan akan membawa Tuhan berkenan hadir. Dan kalau Tuhan hadir, sesuatu pasti terjadi. Itu yang pertama. Kesatuan mengundang Tuhan hadir. Dan kalau Tuhan hadir, terjadi revival. Yang kedua, kesatuan menggerakkan kita untuk menanggung beban sesama kita. Kisah Rasul pasal 4 ayat 32. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa. Dan tidak seorang pun, artinya semua, yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri. Tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan ayat 44. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Ini satu hal yang indah, saudara. Ketika orang-orang percaya sehati, sejiwa, dan bersatu, apa yang mereka lakukan? Ada satu dorongan, ada satu gerakan, ada satu inspirasi, ada satu hal yang membuat mereka sehati, memiliki pikiran yang sama, kemauan yang sama, yaitu apa? Mereka memiliki beban untuk menanggung beban orang-orang lain yang tidak mampu. Dengan kata lain, ada satu aksi solidaritas. Apa yang mereka lakukan di dalam aksi solidaritas itu? Saudara, secara mengagumkan, setiap orang yang kaya, setiap orang yang mapan, setiap orang yang diberkati Tuhan, mereka tidak menganggap miliknya itu milik sendiri. Semua, bukan satu, semua orang percaya, mereka menyerahkan hartanya, mereka menyerahkan uangnya untuk rasul-rasul dan dibagikan kepada jemaat-jemaat Tuhan, orang percaya yang kurang beruntung atau yang menderita, yang kekurangan. Ini adalah satu hal yang indah. Ketika kita bersatu dan Tuhan hadir, maka kesatuan itu membuat setiap orang percaya memikirkan, kok ada saudara kita yang perlu ditolong ya, ayo kita lakukan. Setiap orang mempunyai perasaan yang sama. Karena kesatuan itu, karena kita ini tubuh Kristus, maka seperti dalam tubuh Kristus atau dalam anatomi manusia sebagai tubuh, saudara boleh buktikan. Kalau salah satu jari kita kejatuhan sesuatu atau kena pisau, walaupun yang terluka itu jempol atau jari, tetapi seluruh tubuh itu ikut merasakan. Atau sebaliknya, kalau yang luka itu kaki, ketika kaki kita luka, maka seluruh tubuh kita ikut merasakan. Itu adalah namanya sehati.
Gereja itu sama seperti tubuh Kristus. Kalau salah satu bagian daripada tubuh Kristus atau salah satu bagian dari jemaat Tuhan mengalami penderitaan, mengalami sakit, maka karena kita satu tubuh, maka seluruh tubuh akan ikut merasakan. Dan karena kita ikut merasakan, maka kita ikut mendukung, kita ikut menjadi satu saluran berkat buat mereka. Dan itu yang terjadi pada jemaat mula-mula. Mereka bersatu, ikut merasakan beban aksi solidaritas. Kesatuan membuat mereka bersama-sama. Saya teringat ada salah satu peristiwa di dalam pelayanan Tuhan Yesus. Waktu itu ada orang yang lumpuh. Dan teman-teman orang lumpuh ini berniat bersatu untuk memikul orang lumpuh ini datang ke tempat Yesus mengadakan KKR. Ingat, ini orang lumpuh. Dia nggak bisa berjalan sendiri, membutuhkan orang lain. Dan betul, orang lumpuh itu dibawa dengan tandu ke tempat Yesus mengadakan KKR. Satu rumah biasa, bukan gereja, di satu rumah. Tapi apa yang terjadi? Ketika orang lumpuh ini sampai tiba di tempat Yesus mengadakan acara, ternyata rumah itu penuh. Sampai mereka tidak ada kesempatan, tidak ada celah sedikit pun untuk mereka bisa masuk ke tempat di mana Yesus sedang berdiri. Tetapi teman-teman si lumpuh ini tidak kehabisan akal. Mereka bersama-sama sepakat, oke, kalau kita nggak bisa lewat pintu, ayo kita coba, kita lewat atap. Dan teman-teman si lumpuh ini yang sehat, mereka mencoba untuk membawa orang lumpuh itu masuk ke rumah itu lewat atap. Saudara bisa bayangkan, orang lumpuh dibawa masuk lewat atap. Itu suatu kerja keras. Tapi karena mereka bersatu. Kuncinya adalah karena mereka bersatu, mereka akhirnya singkat cerita tembus, turun sampai tepat di depan Yesus sedang mengajar. Saya akan bacakan bagaimana respon Tuhan Yesus. Ketika Yesus melihat orang lumpuh diturunkan dari atap sampai di bawah, Lukas pasal 5 ayat 20 berkata begini, ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, hai saudara, dosamu sudah diampuni. Yang saya ingin garis bawahi di sini adalah ketika Yesus melihat iman mereka. Iman siapa? Iman teman-temannya si lumpuh. Jadi Tuhan tidak melihat imannya si lumpuh, enggak. Yang Tuhan kagumi, yang Tuhan appreciate, yang Tuhan hargai adalah iman teman-temannya. Disinilah kalau ada kesatuan, kalau ada kesehatian, maka ada kepedulian, ada solidaritas. Kalau mereka nggak peduli, pasti orang lumpuh ini nggak akan bisa masuk. Susah, jangankan sampai naik ke atas turun. Dari rumah ke tempat Yesus berada pun sulit. Tapi karena ada kesehatian, ada kesatuan, maka ada solidaritas. Dan karena ada solidaritas, maka kuasa Tuhan terjadi. Dan singkat cerita, akhirnya si lumpuh itu disembuhkan Tuhan. Dan semua orang takjub. Dimulai dari kesatuan. Kesatuan membawa berkat. Kesatuan membawa happy, membawa sukacita. Jadi, pada kita semua, mari kita bersama-sama mengatakan sesuatu. Apa yang bisa kita lakukan untuk teman kita? Karena kita satu tubuh. Hari ini dunia sedang sakit. Banyak teman-teman kita, rekan-rekan kita yang mengalami kesulitan. Entah kesulitan karena kesehatan mereka, karena ekonomi mereka, rumah tangga mereka, atau apapun. Saatnya kita memiliki solidaritas. Itu karena ada kesatuan kasih. Jangan kita bertanya kepada orang lain, apa yang kamu bisa berikan kepada aku? Tetapi bertanyalah kepada diri kita sendiri, apa yang kita bisa berikan kepada orang lain yang menderita? Mari, saya mengajak kita sekalian, jangan kita mengharap orang lain ngasih kita, tapi sebaliknya, mari kita berikan apa yang kita bisa lakukan dan berikan kepada orang lain. Itulah kesatuan. Kalau ada kesatuan,
maka terjadi satu keindahan solidaritas. Yang ketiga, apa gunanya kesatuan itu? Kesatuan mendatangkan kuasa. Kisah Rasul 4 ayat 32 berkata begini, adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa. Dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri. Tapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama-sama. Ayat 33. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang berlimpah-limpah. Poin yang ketiga. Kalau umat Tuhan bersatu, maka kuasa Tuhan bekerja. Jelas sekali dikatakan di sini bahwa dengan kuasa yang besar. Ini masih satu rangkaian dengan ayat di atasnya. Karena mereka sehati dan sejiwa, ayat 33, maka ayat 33 hasilnya. Akibat mereka bersatu, akibat mereka sehati, maka kuasa yang besar Tuhan turunkan ke atas umatnya. Hari ini kita nggak berdaya menghadapi COVID-19, pandemi ini. Kita nggak berdaya. Seluruh dunia. Tetapi saya sangat yakin gereja adalah representasi Tuhan. Representasi kerajaan Allah. Dan kerajaan Allah itu punya kekuatan, kemampuan, kuasa yang tak terbatas. Unlimited power. Dengan catatan, kalau kita sehati berdoa. Kuncinya sehati berdoa. Nah, kalau kita nggak sehati, masing-masing kerja sendiri, masing-masing mencari kepentingan sendiri, sulit untuk Allah bekerja. Dan berbicara mengenai doa, semua orang sudah berdoa. Semua gereja sudah berdoa. Semua negara sudah berdoa. Tapi sampai hari ini, kita belum melihat kenyataannya itu. Kenapa? Belum ada kesatuan. Tuhan membutuhkan kesatuan. Sebab itu, Bapak Ibu, mari kita bersatu. Mari kita satukan hati kita. Kalau kita bersatu, kuasa Tuhan jadi tempat yang maha tinggi dicurahkan. Sesulit apapun masalah kita, sebesar apapun kendala kita, Tuhan mampu. Karena Allah kita adalah Allah yang besar. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ketika murid-murid dipenuhi Roh Kudus, luar biasa, mujizat terjadi. Sampai-sampai kalau murid-murid itu berjalan di jalan, bayangan mereka menyentuh orang yang sakit, itu bisa menyembuhkan. Tentu bayangan yang dimaksud bukan bayangan dari matahari. Kalau bayangan dari matahari di sebelah kanan, maka yang sembuh adalah orang-orang yang sebelah kiri. Orang sakit yang kanan nggak bisa sembuh karena matahari dari kanan. Tapi yang dimaksud bayang-bayang itu adalah mereka memiliki radiasi kuasa Roh Kudus. Urapan Roh Kudus itu mempunyai daya jangkau ke kanan dan ke kiri. Itu yang disebut kuasa yang besar. Mengapa itu terjadi? Karena umat Tuhan waktu itu bersatu. Kesatuan membuat kuasa yang besar. Nah, berikut setelah kita tahu bahwa kuasa Tuhan itu membuat kita semua mengalami sesuatu yang istimewa, Tuhan hadir tengah-tengah kita, memberikan damai. Kita juga ada aksi sosial, solidaritas, kita saling menolong. Dan yang ketiga, kuasa Tuhan bekerja. Pertanyaan berikutnya, bagaimana caranya kita bersatu? Sulit kan menyatukan orang banyak? Jangankan orang banyak. Satu rumah pun yang berisi 5 orang, suami, istri, dan 3 anak. Menyatukan 5 orang pun kadang-kadang kan sulit. Tapi ada 2 kunci yang Tuhan berikan. Kalau kita memiliki 2 kunci ini, kita pasti bisa bersatu. Apa itu? Yang pertama, untuk mewujudkan kesatuan, kita harus rendah hati. Filipi pasal 2 ayat 3. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap orang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Kunci untuk bersatu itu mesti rendah hati. Kalau nggak ada kerendahan hati, susah mau bersatu. Orang merasa diri hebat, merasa diri lebih baik, lebih sempurna, nggak bisa bersatu.
Gereja satu menganggap aku yang paling hebat, aku yang paling maju. Selama sikap-sikap seperti itu tidak dilunturkan atau dihilangkan, maka tidak bisa bersatu. Tapi kalau kita rendah hati, maka bisa. Rendah hati itu seperti apa sih? Satu hari saya berjalan di satu tempat, ada orang kaya, ya dari tampangnya kelihatan orang kaya. Dia pakai celana yang sobek-sobek. Kita tahu kan sekarang ada banyak celana yang sobek-sobek yang dipakai orang. Teman saya berjalan mengatakan, wah orang itu rendah hati ya. Orang kaya kok pakai celana robek-robek. Saya berkata, itu bukan rendah hati, itu fashion. Rendah hati bukan seperti itu. Atau orang berkata begini, oh kalau ke gereja itu duduknya paling belakang, itu menunjukkan kita rendah hati. Kan yang di depan tuh orang-orang penting, kita kan nggak penting, kita di belakang aja, kita rendah hati. Apakah itu rendah hati? Bukan. Orang yang duduk di belakang itu biasanya karena mereka malu. Jadi saya tidak menyalahkan orang pakai celana robek, orang duduk di belakang, bukan masalah salah dan benar. Tetapi bukan itu. Yang dimaksud rendah hati adalah, menurut ayat ini adalah ketika kita, hati kita, sikap kita menganggap orang lain lebih utama. Itu baru disebut rendah hati. Kita merendahkan diri kita dan mengangkat orang lain. Itu yang Yesus lakukan. Ketika Yesus turun dari surga ke dunia, dia mengosongkan, dia itu setara dengan Tuhan, dia setara dengan Raja, dia lepas kesetaraannya dengan Tuhan, dia lepas, dia menjadi manusia. Itu rendah hati. Yesus Tuhan kita, guru kita, rendah hati. Masa kita muridnya nggak bisa rendah hati? Kita harus bisa rendah hati, sama seperti Yesus adalah rendah hati. Saudara, yang kedua, saya ingin cerita tentang tembok RRC. Di negara RRC itu ada tembok yang besar, yang membentang panjang, supaya dengan tembok itu negara RRC dilindungi dari serangan musuh. Tetapi ada satu cerita yang jarang orang tahu. 100 tahun pertama selesainya tembok RRC itu dibangun, negara RRC sudah kebobolan 2 kali, musuh berhasil masuk ke dalam dan menyerbu. Dan musuh itu masuk berhasil bukan dengan cara membongkar atau merusak tembok. Enggak, tembok tetap utuh. Mereka juga tidak dengan cara merangkak ke atas, enggak. Bagaimana mereka bisa masuk? Mereka masuk karena mereka menyuap penjaga-penjaga di tembok itu. Sehingga setelah mereka menyuap penjaga-penjaga di pintu gerbang itu, maka dengan diam-diam pintu gerbang itu dibuka tanpa sepengetahuan pemerintah RRC. Kan karena pintu dibuka, musuh masuk dan mereka melakukan satu penyerangan. Dan itu terjadi 2 kali. Saudara, dalam hal ini maksudnya apa? Sehebat apapun negara dengan tembok yang hebat, tapi kalau ada orang-orang yang mementingkan diri sendiri, mencari keuntungan diri sendiri, maka tembok itu bisa dimasukin. Negara itu bisa diserbu. Sebagai gereja Tuhan, mari kita jangan mementingkan diri sendiri. Jangan kita mau berkompromi, tapi kita harus solid. Kita harus menjaga kesatuan. Kesatuan itulah yang melindungi gereja, umat Tuhan dari serangan-serangan iblis. Iblis tidak akan bisa menerobos gereja kalau kita solid. Tapi kalau kita berperan sendiri-sendiri, mau sendiri, kerja sendiri-sendiri, itu adalah celah iblis masuk. Poin yang kedua, bagaimana kita bersatu adalah saling mengampuni. Matius pasal 5 ayat 23 sampai 25 berkata begini, sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada di dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Ayat 25, segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan.
supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau pada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Ayat ini berkata begini, kalau kita pergi berdoa, waktu kita berdoa, tiba-tiba pikiran kita ingat ada masalah, ada sengketa, ada tidak enak, ada kebencian terhadap seseorang. Alkitab berkata, tinggalkan persembahanmu, tinggalkan doamu, tinggalkan mesbahmu, berdamai dahulu. Dengan kata lain, kalau kita ingin bersatu, umat Tuhan bersatu, hal yang kedua, yang pertama rendah hati, menangkap atau menganggap orang lain lebih utama, dan yang kedua, kita harus mengampuni. Jangan ada sakit hati, jangan ada kedongkolan, jangan ada kekecewaan, jangan ada apapun yang menggandal hati kita. Ampunilah. Alkitab berkata, kalau ada sesuatu dalam hati saudaramu, tinggalkan persembahanmu, tinggalkan mesbahmu, tinggalkan doamu, berdamai dulu. Orang yang berdoa, orang yang memberikan persembahan pada Tuhan, orang yang memuji Tuhan, orang yang berbuat apapun untuk Tuhan, kalau dirinya tidak ada pengampunan, tidak ada perdamaian, maka doamu tidak didengar Tuhan dan hidupmu tidak berkenan kepada Tuhan. Berdamai. Itu sebabnya kita perlu bersatu. Berdamai itu bersatu. Dan kalau kita rendah hati, dan kalau kita semua melalui firman Tuhan berdamai dengan seorang lain, maka tidak menutup kemungkinan pada waktunya Tuhan. Kalau kita sudah berdamai, kita bersatu, Tuhan akan mencurahkan kuasanya. Tuhan akan memulihkan dan revival terjadi. Ada transformasi, ada satu pembaruan. Bukan hanya untuk kita, seluruh dunia. Caranya, mulailah dari diri kita. Kita nggak usah nuntut orang lain. Kita nggak usah nuntut Jakarta, di Amerika, nggak usah. Mulai dari diri kita, di rumah tangga kita. Bersatulah dengan anak, istri, suami, istri. Bersatu. Setelah itu, lebih luas sedikit di gereja kita masing-masing. Biarlah kita di jemaat kita masing-masing, di gereja lokal kita. Ayo, jangan ribut melulu. Bersatu. Karena kesatuan membuat Tuhan hadir. Gimana kita mau menghadirkan Tuhan, kita nggak bersatu? Tuhan tidak bisa hadir. Tuhan hadir di tengah-tengah umat yang bersatu. Saudara, mari bersama-sama. Kita menyatukan hati kita. Kita berdamai, kita rendah hati, dan kita bersatu dengan orang-orang yang Tuhan tempatkan di sekeliling kita. Maka doa-doa kita akan didengar dari Tuhan. Tuhan akan hadir di tengah-tengah kita. Dan ada terjadi transformasi. Tuhan dipermuliakan. Mari, hiduplah berdamai dengan semua orang. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, hamba mengaku Tuhan, ada kesombongan-kesombongan yang masih muncul di dalam hati kami, yang seringkali kami tanpa sadar merasa kami yang paling hebat dan orang lain tidak ada apa-apanya. Seringkali Tuhan, kami menjadi orang yang tidak menunjukkan belas kasihan pengampunan. Kami seringkali menghakimi orang lain, mencela orang lain, menuduh orang lain, mencurigai orang lain. Tapi saat ini Tuhan bersama-sama seluruh umat-Mu, kami bertobat. Kami mau berhenti dari sikap hati kami. Kami mau bersatu Tuhan. Kami mau bersatu dengan mulai dari keluarga kami, di gereja di mana Tuhan tempatkan kami mau bersatu. Ampuni Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, ketika kami bersatu, Engkau berkenan hadir. Dan kalau Engkau hadir, maka kami akan melihat kuasa-Mu bekerja. Terima kasih Bapa, kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang memiliki sakit hati, yang memiliki dendam, kepahitan. Kiranya Tuhan, Engkau sembuhkan hati mereka. Di dalam nama Yesus Kristus, Engkau sembuhkan mereka. Lunakkan hati mereka. Dan jadikan kami satu. Sebab tubuh Kristus hanya satu. Terima kasih Tuhan. Kami ucap syukur atas firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati.
Jadikan kami sehati sepikir, biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu. Jadikan kami satu, jadikan kami sehati sepikir, biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu. Jadikan kami satu, jadikan kami sehati sepikir, biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu. Jadikan kami satu, jadikan kami sehati sepikir, biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu. Jadikan kami satu, jadikan kami satu, jadikan kami satu. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, jemaat Tuhan yang berbahagia, bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan dan persepuluhan dapat transfer ke rekening gereja yang tertera di layar Bapak Ibu. Atau juga Bapak Ibu bisa melalui scan QRIS dan juga bisa melalui aplikasi e-wallet. Mari kita berdoa untuk persembahan yang sebentar kita akan berikan kepada Tuhan. Bapa di sorga, kami bersyukur Tuhan. Sebab Engkau Tuhan yang sangat baik, Engkau Tuhan yang selalu memberkati kami, yang sudah memberikan kami kesehatan dan kekuatan untuk menikmati berkat-Mu. Dan saat ini juga Tuhan, kami akan memberikan persembahan syukur kami, dan juga persembahan persepuluhan yang menjadi hak dan milik Tuhan. Tuhan memberkati seluruh anak-anak-Mu yang saat ini memberi. Penuhi keluarga mereka dengan sukacita, dan apa yang dikerjakan mereka Tuhan jadikan berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Mari kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan yang selalu ada bagi kita. Dan firman Tuhan yang sudah kita dengar akan memberikan kekuatan, memberikan iman yang teguh kepada kita. Sebab doa-doa kita didengar oleh Tuhan. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus-Nya, menyertai seluruh jemaat, menyertai keluarga, menyertai bisnis saudara, menyertai kesehatan. Apapun yang Bapak Ibu saudara-saudari perbuat, dijadikan Tuhan berhasil mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Semua yang percaya katakan amin bersama-sama. Amin.